Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Beberapa menit lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita teduhkan hati kita dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Melalui pujian penyembahan yang sebentar lagi akan ditayangkan, mari kita fokuskan hati dan pikiran untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Tidak mengobrol atau melakukan kegiatan lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi menjelang siang, selamat beribadah. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan hati penuh ucapan syukur kami memulai ibadah kami Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Karya ciptaan tangannya. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi siang hari ini. Kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur
kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali datang di rumah Tuhan. Kami mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesehatan. Oleh karena itu dengan segenap hati kami mau memuji menyembah Engkau sebagai tanda ucapan syukur kami yang dari hati kami yang paling dalam. Kami mau Tuhan buka hati pikiran kami untuk mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan sehingga kebenaran firman itu akan mengubahkan kehidupan kami. Kami pulang berbeda dengan kami datang. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Allah Roh Kudus. Kami merindukan lawatan-Mu. Menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan segala permohonan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, yang siap memuji menyembah Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, coba lihat kanan kirinya sudah bersuka cita atau belum mukanya. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin. Katakan kiri kanannya, Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Tuhan sediakan buat setiap kita, amin. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, amin, didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah, amin,
percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Ada kuasa dalam namamu Tuhan. Setiap kuasa yang membebaskan setiap kami Tuhan. Haleluya. Engkau menara yang teguh untuk setiap kami Tuhan. Mari jemaat nyanyikan. Katakan. Namanya Tuhan, menara yang teguh. Engkau kota benteng, perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Dia Bapa yang kekal. Amin. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada apa? Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan lebih lagi. Namanya Tuhanku, namanya Tuhan, menara yang teguh. Engkau kota benteng perlindungan kami Tuhan. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Katakan, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang berkuasa untuk setiap kami Tuhan. Mari katakan. Nama di atas segala nama yang membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama
biasa penyertaan Tuhan buat setiap kita ya. Mungkin ada yang baru pulang liburan atau mungkin ada dari luar kota. Penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita, amin. Beberapa hari ini saya sedang menonton serial di Netflix yang berjudul Musa, Testament of Moses, dan di film tersebut memang digambarkan secara detail bahwa jarak dari Mesir ke Kanaan itu sebenarnya hanya ditempuh mungkin hanya berjalan kaki sebulan sampai 2 bulan, paling lama 40 hari. Tapi kenapa bangsa Israel dibawa selama 40 tahun? Di situ rema yang saya dapatkan adalah bahwa Tuhan terlebih rindu melihat sikap hati kita. Apakah sikap hati kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau kita masih bersungut-sungut? Mereka berputar-putar di padang gurun bangsa Israel karena mereka masih belum bisa memberikan sikap hati yang benar kepada Tuhan. Padang gurun apa yang sedang kita alami saat ini? Kita mungkin punya pergumulan yang kita doakan mungkin 3-5 tahun Tuhan belum jawab. Atau bahkan terus berdoa setiap hari tanpa henti tapi Tuhan belum jawab. Mari kita lihat dalam hati kita, apakah sikap hati kita sudah benar di hadapan Tuhan. Ada lagu yang sungguh saya memberkati saya bahwa tak selalu Tuhan menjawab doa dengan ya, tapi waktu Tuhan selalu terbaik. Waktu Tuhan jawab doa kita, itu artinya Tuhan sudah melihat bahwa sikap hati kita sudah benar kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bersama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara, untuk kita bangkit berdiri, katakan lagu ini dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik, yang terbaik di waktumu Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin karena kita percaya. Amin. Lebih lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
Mari kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mendengar apa yang kita doakan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Pujian tadi menguatkan iman percaya kita. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau tetap sama, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Iman kami mengatakan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada siang hari ini Tuhan Kau lawat kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Jangan ada yang Kau lewatkan. Biarlah hari ini kami dapat bersuka cita, beria-ria di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengar pada siang hari ini berikan kekuatan kepada kami, memberikan pelajaran kepada kami, agar kami lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dalam Tuhan. Saya diberi tema atau tema bulan ini ya, gereja kita, Gereja Isa Masih Maleer adalah seperti tercantum di atas, beratkah beban hidupmu? Itu satu tema dalam bulan April. Beratkah beban hidupmu? Satu tema yang klise ya, yang sering diucap-ucapkan. Beratkah beban hidupmu? Saya pikir ya, setiap manusia mempunyai beban hidup. Omong kosong ya, kalau kita mengatakan bahwa saya tidak punya beban hidup. Ya, hidup saya seperti jalan tol. Nggak ada halangan, nggak ada rintangan. Wah, itu saya katakan nonsen ya, nggak mungkin ya. Setiap manusia hidup pasti akan mengalami yang namanya pergumulan hidup. Cuman berat ringannya itu yang membuat kita merasa tertekan atau tidak. Seorang pengusaha, dia mengatakan gini, wah, kamu enak ya, hidup kamu enggak seperti saya. Dia katakan, itu bos saya dulu ya. Gua itu bangun tidur, begitu narik napas, itu udah ratusan juta yang gua harus bayar sebagai bunga bank. Ya. Mereka banyak utang. Tapi saya bilang gini, kok engkau begitu bangun tidur, itu bebannya besar kan, ratusan juta dia harus bayar resit atau bunga bank. Tapi engkau lebih enak dari saya bilang. Engkau pengen mobil, tinggal nulis. Ya, cek, kirim ke dealer, datang mobil. Kalau saya punya hutang 5 juta, beban kok. Sebab saya itu apa? Saya ditindihin hutang. Kalau dia duduk di atas hutang, enak mana coba Bapak Ibu? Yang duduk di atas hutang atau yang ditindihin hutang? Kita hutangnya kecil, tapi beban kita berat nanggung hutangnya. Tapi mereka itu buat hutangnya besar ya. Tapi dia duduk di atas hutang. Dan dia setiap detik, setiap saat itu mesin uangnya itu berjalan. Nah, dia
perusahaan tenun ya. Sekarang mungkin tenun sedang lesu ya. Dulu sedang jaya-jayanya itu setiap saat, setiap detik itu terus ya. Uangnya terus mengalir ya. Mencetak uang istilahnya. Jadi, nah kalau dari situ saya baru lihat ya. Berarti setiap orang itu punya beban. Cuman gimana kita mengatasi beban itu? Bapak Ibu, di sini dikatakannya 7 April minggu lalu, Pendeta Muda Agung judul khotbahnya adalah mengapa saya harus menderita? Ya. Dan hari ini 14 April Bapak Pendeta Elias Setiawan memberi judul kepada saya, yaitu tiada yang mustahil bagi Allah. Ya. Atau dikatakan nothing is impossible. Tiada yang mustahil bagi Allah. Itu terdapat dalam Yeremia 32 ayat 27. Di situ dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Satu pertanyaan dan satu ungkapan dari Tuhan. Tuhan Allah mengatakan, akulah Allah atau akulah Tuhan Allah. Segala makhluk. Segala makhluk. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kata Tuhan. Tidak yang mustahil. Ya. Tadi pujian tadi sungguh menguatkan kita ya. Bahwa Tuhan itu dulu, sekarang dan selama-lamanya itu baik. Dulu, sekarang dan selama-lamanya berkatnya sama. Mujizatnya sama. Ya. Di sini Bapak Ibu, saya mengutip quotes ya, kata-kata bijak dari Bapak Pendeta Elias Setiawan ya. Di sini katanya apa? Kalau tidak ada tantangan, kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Benar nggak? Kalau tidak ada tantangan, kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Seorang hamba Tuhan, Bapak Sagala, kalau nggak salah ya, saya pernah dengar khotbahnya, dia bilang, kamu mau menderita harus banyak tantangan. Kamu mau melihat kuasa Tuhan, kamu harus banyak menderita. Mau nggak? Banyak menderita melihat kemuliaan Tuhan. Kalau bisa jangan ya. Menderita itu susah. Menderita itu nggak enak ya. Saya akan membawakan satu kisah tentang perjalanan bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir dengan membelah Laut Teberau. Bapak Ibu, satu hal pelajaran bagi kita semua, anak-anak Tuhan. Tuhan bisa membelah laut dengan caranya Tuhan. Ya, Alkitab mengajarkan apa? Tuhan membelah Laut Teberau itu dengan angin. Tiup angin keras terbelah. Luar biasa, enggak terbelah begitu saja ya. Tapi memang itu kuasa Tuhan. Tidak mungkin angin sekarang coba tiupin angin. Enggak mungkin terbelah. Dan kalau anginnya terus-terusan mungkin orang Israel bisa terbang ya. Waktu melintasi laut itu. Tapi kenapa? Tuhan itu baik ya. Sebenarnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke Keluaran 14 ya, tentang Tuhan membelah Laut Teberau, dalam Keluaran 14 saya akan bacakan beberapa ayat ya. Ayat 4 pasal 14 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
demikianlah katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan bentar, kata saya kurang begitu. Ini ya. Nah, di ayat keduanya, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa setelah orang Israel keluar dari Mesir, suruh berkemah di tepi laut. Berbalik katanya, berkemah di tepi laut. Kalau kita baca ayat ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Berarti Tuhan punya rencana, ya. Tuhan punya rencana bahwa Tuhan akan memperlihatkan kuasanya kepada orang Israel. Orang Israel kenapa bisa keluar dari Mesir? Setelah 10 tulah Tuhan diturunkan kepada orang Mesir. Dan yang terakhir adalah matinya anak sulung orang-orang Mesir. Bukan anak, bukan manusia aja. Hewan sekalipun yang sulung diantaranya akan mati di Mesir, ya, kecuali orang Israel. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu punya rencana. Kenapa orang Israel itu harus ada di tepi laut? Kalau kita baca ayat pasal Keluaran 14 ini, di situ dikatakan, ya, Tuhan berfirman kepada Musa untuk berbalik berkemah di tepi laut, dan apa? Tuhan itu mengeraskan hati Firaun. Bayangkan, ini adalah masuk dalam rencana Tuhan, bukan? Tuhan mengeraskan hati Firaun biar Firaun itu jadi, wah, bangsa Israel sudah keluar dari negeri kami, dari negeri Mesir. Siapa yang jadi budak yang melanjutkan pembangunan? Dikejar dia, ya, dikejarlah. Firaun dikeraskan hatinya bukan oleh Firaun tapi oleh Tuhan, dikeraskan, ya. Nah, kita akan baca di ayat 5 lah, ya. Di sini katakan, ketika diberitahu kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Luar biasa, ya. Dia pergi untuk apa? Menyuruh balik orang Israel. Karena si Firaun bilang, oh, orang Israel udah ada di tepi laut. Jadi istilahnya maju kena, mundur kena, ya. Nah, si Firaun dia bilang, wah, kita kejar dia kan bisa lari. Dia mau lari kemana? Ke depan ketemu dengan orang Mesir. Mau lari terus, ya. Itu ada laut. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Tapi apa yang terjadi, ya? Di situ dikatakan katanya, waktu orang Israel melihat ke belakang, menengok, orang Mesir sedang mengejar dia. Kira-kira apa yang terjadi orang Israel? Gemetar. Takut. Wah, ya. Di sini dikatakan apa ya? Di sini ya, di ayat 11-nya. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bapak Ibu, orang Israel begitu. Ya, kalau saya pikir ya, kalau saya baca firman ini saya pikir orang Israel itu begitu tegar tengkuk ya. Dia sudah ditolong Tuhan 10 kali
tulah turun di Mesir. Ya. Sehingga yang terakhir itu si raja Mesirnya ketakutan, si Firaunnya, sehingga dia suruh orang Israel pergi dari Mesir. Tapi begitu Tuhan mengeraskan hati si Firaun, dia kejar lagi orang Israel. Orang Israel udah tahu ya bahwa dia pernah ditolong Tuhan. Tapi begitu dia lihat tentara Mesir ngejar, dia langsung berkata ke Musa ya bersungut-sungut, "Wah, Musa, kenapa kamu membawa kami ke sini? Tuh kami mati dibunuh di sini dan sebagainya." Pelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Kita juga kadang gitu ya. Begitu banyak menerima berkat Tuhan, begitu banyak menerima penyertaan Tuhan. Tapi satu kali kita menghadapi sesuatu, kita lupa semuanya. Kita bersungut-sungut. Ya. Kalau dalam hari-hari ini dikatakan ya, orang dunia atau orang fasik, tahu kan orang fasik ya? Orang Kristen tapi nggak percaya dengan Tuhan sepenuh hati. Dia bilang gini, sama lebih baik hidup biasa aja. Saya nggak mau hidup lebih suci atau hidup lebih gimana gitulah ya. Pokoknya mah sama hidup di zona aman aja. Ya, kompromi dengan dosa nggak apa-apa. Ya kan hidup enak, bener nggak? Bapak Ibu, siapa yang suka lihat YouTube ya? Sekarang ada kasus 271 triliun korupsi. Apa yang terjadi? Saya lihat anak Tuhan, dia bilang puji Tuhan, Tuhan Yesus, tolong doain kami. Masa dia korupsi, dia minta Tuhan Yesus tolong kami? Benar enggak? Saya kadang lucu ya. Kalau dia korupsi, waktu korupsi dia percaya Tuhan enggak? Ingat Tuhan enggak? Waktu dia kena masalah, dia percaya Tuhan. Doain kami. Dan yang melakukan itu bukan agama kita. Ya. Dia percaya Yesus. Dia banyak mengucapkan kata Yesus, Yesus, Yesus. Tapi itu bukan satu jaminan ya. Yang penting Bapak Ibu, saya katakan ya, orang Israel begitu ditolong Tuhan begitu luar biasa, tapi tetap dia masih menyangkal Tuhan, ya, masih menyangkal Tuhan, sehingga dia bersungut-sungut sama Musa, ya, sehingga, nah, Tuhan kembali, ya, menolong bangsa Israel. Mungkin Bapak Ibu ya, gambarnya kurang bagus ya. Saya kurang mengerti tentang Canva ya, program Canva ya. Saya pakai PowerPoint ya, jadi suara pecah nih gambarnya. Tapi saya tulis aja di sini ya, katanya Tuhan menyuruh Musa untuk membelah laut Teberau. Ya, itu terdapat dalam Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau, Tuhan katakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah laut di tempat kering. Tuhan menyuruh kepada Musa, angkat tongkatmu, belah laut. Apa artinya Bapak Ibu? Tuhan menunjukkan kuasanya. Biar orang Israel lihat, Tuhan Israel ada Tuhan yang hidup. Apa yang terjadi? Betul kan? Begitu Musa mengangkat tongkatnya, laut itu terbelah. Dan itu bukan untuk orang Kristen aja. Coba Bapak Ibu lihat di YouTube. Dalam Al-Quran juga dikatakan benar. Nabi Musa membelah laut. Ya, sama. Berarti benar. Bukan cerita. Bukan hayalan. Ya, bukan dongeng, tapi benar. Tuhan membelah laut Teberau. Dan waktu itu, ya, di sini dikatakannya, nah,
Di sini Keluaran 14 ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut kering. Sedangkan di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Waduh, Bapak Ibu. Jalan di laut yang kering, ya. Kiri kanan tembok itu dari air. Dan itu bukan semeter 2 meter, mungkin itu puluhan meter tingginya ya. Laut itu kan nggak ada yang laut cuma semeter kecuali di Bali ya, di pantainya ada yang semeter, setengah meter juga ada. Jadi kalau ke tengah laut itu kan tambah dalam. Nah, Bapak Ibu yang saya pikirkan ya, begitu laut terbelah, kira-kira orang Israel langsung aja, puji Tuhan, lari gitu, enggak. Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik ya. Nah, kita lihat di tiang awan menyertai bangsa Israel waktu melewati laut Teberau. Dalam Keluaran 14 ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Jadi begitu melintasi laut Teberau, orang Israel itu semalaman, bayangin. Memang banyak orangnya, tapi semalaman. Ya, bukan begitu lihat tanah kering, laut kering dia lari aja ya. Enggak, kayaknya mereka masih takut. Lewat jangan ya. Soalnya kiri kanannya apa? Benteng dari air. Ya, nanti begitu dia di tengah-tengah ternyata airnya nutup. Mati kan. Banyak pertimbangan orang Israel. Enggak yakin. Sehingga semalam-malaman. Tapi Tuhan tetap menolong. Tuhan berikan apa? Tiang awan. Tiang awan itu menghalangi orang Israel dengan orang Mesir. Sehingga semalam-malaman katanya orang Israel itu berjalan di tanah kering. Melewati laut itu ya. Dan pada besok harinya. Apa yang terjadi? Bapak Ibu. Nah, pada besok harinya. Begitu orang Israel udah lewat. Orang Mesir lihat, wah dia udah lewat. Orang Mesir mungkin pikir, wah ini biasa. Ini apa namanya? Tentang alam ya. Kebiasaan lah ya. Seperti orang Jepang juga bilang, kenapa air pasang laut? Air laut pasang maksudnya, air laut pasang. Dia bilang karena bulan dan sebagainya. Ini katanya lihat, wah laut terbelah, mungkin ini mah biasa aja. Orang Mesir tuh langsung ngejar. Dan apa yang terjadi ya? Di sini ditulis katanya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Itu terdapat dalam Keluaran 14 ayat 26. Ternyata apa? Tuhan menutup laut kembali. Dan apa yang terjadi? Lihat dalam gambarnya. Orang Mesir itu banyak yang terbunuh, bahkan mati semuanya. Yang mengejar mereka, mengejar orang Israel ke tengah laut, belum sampai ke pinggir laut, tepi laut udah nutup kembali dan mati, Bapak Ibu. Ya. Ini semuanya karena kasih Tuhan. Kalau kita lihat dalam Keluaran 14 ayat 14, demikian firman Tuhan ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa. Bapak Ibu yakin kalau ada masalah dalam hidupmu, Tuhan yang berperang. Kamu mah diam saja. Enak kan? Ya, kita nggak usah macam-macam. Yang penting percaya. Pujian tadi menguatkan kita ya. Tiada yang tiada yang mustahil bagi Tuhan ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, itu
itu semuanya Tuhan sediakan. Ya. Nah, begitu juga masalah yang kita hadapi, Tuhan akan berperang untuk saya, ibu dan bapak saya. Ya. Kita, saya dan bapak ibu semuanya, cuma diam aja, percaya aja, yakin aja Tuhan akan menolong. Ya, ini satu pelajaran yang sangat berharga. Ya, yang sangat berharga yang kita harus imani, kita harus percaya dengan sepenuh hati. Saya alami itu. Waktu istri saya, bayangkan 11 hari di rumah sakit. Ya. Waktu itu ada Bapak Witono, waktu datang menjenguk, ternyata kecabut itunya, infusannya. Waduh, darahnya ngucur ya, mancer ya. Saya bingung, saya cari suster. Untung Bapak Witono jago ya, sama dia masukin lagi. Begitu datang susternya, darahnya udah biasa lagi ya. Nah, ini bukan karena kebetulan juga, karena ada Bapak Witono di situ sebagai penolong ya. Coba kalau saya cari susternya susah di Immanuel itu, aduh benar-benar ya. Salah hari cari ke ruang suster, memang ada susternya. Suster yang nelpon lama lagi ya, nggak. Ini sama yang isi saya itu kecabut itunya, darahnya ya, infus darahnya itu kecabut. Dia diam, tapi begitu datang enggak apa-apa. Ya tapi sama Pak Witono kan udah disambungin ya. Nah, saya alami itu Bapak Ibu, begitu berat waktu itu beban. Tapi saya percaya Tuhan menolong saya. Ya. Dan akhirnya sampai hari ini saya sehat. Ya. Hari ini saya tidak, matanya normal, kupingnya normal. Ya. Dan waktu itu sedikit saya ceritakan, dia muntah darah. 3 bulan dia nggak bisa ngangkat. Ya. Wah kirain mah sakit, katanya di daerah sini sakit. Saya baru punya cucu waktu itu ya, si Clarissa ya, waktu itu masih berapa bulan. Istri saya sengaja ngangkat si Clarissa ya. Ternyata apa? Pantesan waktu mau dibedah ya, si dokter, siapa tuh namanya tuh ya, di Immanuel, dia bilang gini, Pak, istri Bapak TBC ya? Hah? Enggak, saya bilang. Tapi beratnya cuma kurus ya. Ya memang kurus kan, isi saya cuma 51 kilo kan. Tapi ini katanya dilihat di ininya, paru-parunya banyak flek katanya ya. Terus gimana dok? Boleh nggak dok? Itu kan kalau mau dibedah tuh harus dikasih resume dulu ya sama dokter. Ini dokter penyakit dalam. Dia bilang tuh gimana tuh ya? Bapak maunya dioperasi? Saya tuh, iya saya bilang, kan kata dokter Kustiono harus secepatnya. Ya udahlah. Terus saya tanya ya, saya dengan menantu saya, dok, saya bilang istri saya itu kesempatan hidupnya gimana dok kalau dioperasi? 70-30. 70 nggak ketolong, 30 ketolong. Aduh itu mah kurang ajar bener ya. Waktu itu saya sampai bilang, 70-30 bukan 50-50 ya. Ini mah 70 gak ketolong, 30 bisa ketolong. Alah, saya bilang kok persentasinya lebih kecil. Selamat daripada enggak ya. Tapi saya tetap berjalan. Ternyata setelah 1 tahun lebih ya, istri saya udah sembuh nih ya. Tadinya mah gak bisa ngangkat gini. Waktu itu ke dokter Teguh ya. Saya juga jadi ragu-ragu, ini istri saya TBK enggak ya? TBC enggak ya? Terus diperiksa sama dokter Teguh, ronsen. Bersih. Ternyata apa? Tulang rusuknya patah Bapak Ibu. Waktu itu Ibu Esther ya yang lihat istri saya masukin ke MMR gitu ya. Begitu keluarkan muntah darah. Ternyata itu bukan apa-apa, tulang rusuknya patah. Jadi keluar darah itu karena luka di dalam. Ya. Puji Tuhan.
Begitu lihat Dokter Teguh dia nggak apa-apa ini mah bagus katanya. Ya paru-parunya nggak ada masalah. Ini semuanya juga karena Tuhan ya. Nggak mungkin kalau bukan karena Tuhan ya. Nah kita akan lanjutkan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan janji ya. Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Nah saya akan lanjutkan sedikit lagi tentang 12 pengintai yang dikirim Musa ke tanah Kanaan. Itu terdapat dalam Bilangan 13 ya. Dalam Bilangan 13 di situ dikatakan 12 pengintai. Bilangan 13 ke-12 pengintai. Bapak Ibu ini sering diceritakan dalam sekolah minggu ya. Murid di sekolah minggu pasti tahu. Ada 12 pengintai yang suruh masuk ke tanah Kanaan terlebih dahulu. Ya. 12 pengintai ini adalah 12 suku bangsa Israel. Ya. Tahu kan 12 anak-anak Yakub. Di situ ada 12 suku ya. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa, pilihlah di antara suku satu orang setiap suku. Di sini kan ada ya, kalau kita baca dalam Bilangan 13, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kau berikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Pemimpin-pemimpin yang dipilih. Bukan orang biasa. Bukan yang yang lemes-lemes. Yang kuat-kuat, pemimpin suku. Luar biasa ya. Tuhan pilih. Suruh Musa, pilih 12. Ternyata Musa memilih 12. Suku berarti 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Menjadi mata-mata di negeri Kanaan. Selama berapa hari Bapak Ibu? Sehari, 2 hari. Alkitab menulis 40 hari mengintai kota Kanaan. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita lihat. Nah, 10 pengintai berkata bahwa di tanah Kanaan banyak raksasa dan kotanya besar-besar. Wow. 10 pengintai begitu pulang. Ya langsung omon-omon ya. Oh katanya Musa di sana itu kotanya. Waduh. Luar biasa. Ya. Kubu-kubunya kokoh. Kota-kotanya besar. Tapi yang paling kita takuti orang-orangnya tinggi-tinggi, besar-besar. Keturunan orang enak. Bukan orang ngenahnya enak. Orang enak itu setengah raksasa lah ya. Itu ukuran badannya katanya 1,5 kali. Berarti kalau kita 1,80 meter, yaitu 2,70 meter ya sampai 3 meter mungkin. Waduh, gede-gede. Sehingga 10 pengintai ini dia datang melaporkan kepada Musa, itu kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan? Dia pesimis. Kami orang Israel kecil-kecil seperti belalang katanya. Orang Kanaan itu tinggi-tinggi, besar-besar dan sebagainya. Ya, memang katanya negerinya banyak susu, madu, anggurnya gede-gede dan sebagainya. Pesimis 10 orang itu. Tapi apa yang ada terjadi. Nah, di sini dikatakan ada Yosua dan Kaleb. Dia mempunyai pikiran yang positif. Dia bilang gini, memang badannya besar-besar, kotanya berkubu dan sebagainya. Tapi Tuhan akan memberikan kepada kita. Menyerahkan kepada kita. Karena Kanaan adalah kota di mana tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Tuhan sudah memberikan itu kepada orang Israel. Ya. Dengan 2 orang
mempunyai rasa positif, optimis, ya, sehingga 10 orang pesimis, 2 orang optimis, ya. Ya. Tuhan menghukum orang Israel. Harusnya dari Kanaan, dari Mesir ke Kanaan, kalau kita lihat di Google ya, Bapak Ibu yang suka baca Google, coba lihat berapa jarak dari Mesir ke kota Kanaan atau ke tanah Kanaan. Itu cuman 425 kilometer. Bayangin 425 kilometer. Kalau pakai jalan kaki, itu seperti tadi ya Ibu Sari WL. Paling cuman 30 hari, 40 hari. Ya, yang lamanya lah 40 hari mungkin jalannya pelan-pelan gitu kan. Banyak anak kecil kan, ya capek diam dulu lah. Besoknya jalan lagi. Tapi kenapa Tuhan menghukum orang Israel? 40 tahun berputar-putar di situ. Berputar-putar 40 tahun. Sebab apa? Kalau Bapak Ibu baca ayat ini, bilangan ini. Tuhan menghukum orang Israel. Yang usianya di atas 20 tahun. Mati semuanya di padang gurun. Kecuali yang 20 tahun ke bawah. Bisa lihat negeri Kanaan. Tapi yang luar biasanya. Iman Yosua dan Kaleb. Cuman itu yang bisa melihat dan mendiami Kanaan. Menjejakkan kakinya di tanah Kanaan. Yosua menjadi pemimpin untuk masuk tanah Kanaan. Dan Kaleb diberi tanah di Kanaan. Ya, sehingga ada firman Tuhan mengatakan, umur saya 45 tahun, waktu Musa mengirim saya ke Kanaan. Dan 45 tahun sekarang. Tambah 45 tahun lagi, berarti umur 90 tahun. Kaleb masih tetap kuat. Kaleb masih tetap hebat. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Kenapa Kaleb dan Yosua hebat? Karena dia optimis. Tuhan akan menolong dia. Beda dengan 10 mata-mata Israel yang masuk ke tanah Kanaan, ya. Dia pesimis, takut. Hingga Tuhan menghukum mereka tidak pernah menginjak tanah Kanaan. Hanya anak-anaknya yang usia di bawah 20 tahun yang bisa sampai ke tanah Kanaan. Bapak Ibu, satu gambaran. Ya. Kalau kita berputar-putar di dalam Tuhan. Tapi kita tidak pernah sampai ke rumah Tuhan. Sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan, yang Tuhan janjikan. Sungguh sangat malang. Ya, benar enggak? Sungguh sangat malang. Malang seperti orang Israel. Ya. Karena 10 pengintai yang kurang ajar, kalau menurut saya, melemahkan iman bangsa Israel waktu itu. Sehingga dia harus berputar-putar. Ya, dihukum oleh Tuhan berputar-putar. Tapi tetap Tuhan menyertai dia kan selama 40 tahun Tuhan menyertai dengan tiang awan ya. Nah, penyertaan Tuhan itu 40 tahun di padang gurun. Kalau siang itu tiang awan sehingga tidak kepanasan. Kalau malam itu tiang api sehingga dia terang ya. Bukan itu saja penyertaan Tuhan kepada orang Israel Bapak Ibu. Kalau kita baca ya, dikasih mana roti setiap hari kecuali hari Sabat ya. Terus apalagi kurang daging, minta sama Musa, Musa saya nggak makan daging udah lama nih. Ya di Mesir tuh banyak daging semuanya. Tuhan kasih burung ya. Sehingga banyak waktu itu burung jatuh katanya. Ya, disediakan Tuhan untuk orang Israel makan burung. Itu harus bagaimana ya? Tapi tetap orang Israel
tegar tengkuk ya. Nah itu juga Bapak Ibu dapat lihat ya. Banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan sudah ditolong Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, tapi tetap bersungut-sungut. Aduh, kasihan ya. Kita harus nah, kita lanjut aja ya. Di sini saya tulis saat Tuhan Yesus yang pegang kendali, langkahmu tidak akan pernah salah dan hidupmu akan selalu diberkati. Amin Bapak Ibu. Selama Tuhan Yesus yang pegang kendali kita tidak usah takut ya. Langkah kita tidak akan pernah salah. Karena apa? Tuhan menopang hidup kita. Mazmur Daud mengatakan, orang benar kalau tersandung, jatuh tidak akan tergeletak. Tapi tangan Tuhan akan menopang, menolong. Luar biasa ya. Tuhan itu begitu baik Bapak Ibu. Begitu baik dan begitu mengasihi kita. Ya, waktunya udah jalan terus Bapak Ibu. Nah di sini ya ada satu refleksi ya. Sini dikatakan katanya, apakah Bapak Ibu sudah percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas seizin Tuhan? Satu pertanyaan. Ini tidak perlu dijawab ya. Jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah Bapak Ibu sudah percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan? Yang kedua, apakah jika kita sedang mengalami cobaan hidup, kita bersungut-sungut atau kita hanya berharap dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Tidak perlu dijawab langsung, tapi biarlah itu renungkan. Jadikan satu refleksi. Ya. Apakah kita seperti orang Israel? Ya, selalu bersungut-sungut walaupun Tuhan tolong dan Tuhan tolong. Tetap bersungut-sungut. Ya. Ataupun kita mau seperti Yosua dan Kaleb. Kita melihat masa depan kita dengan optimis. Ya. Karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yosua dan Kaleb, dia mengakhirinya dengan happy ending. Tapi 10 pengintai, walaupun badan mereka besar-besar dan sebagainya ya, kuat-kuat. Tapi dia pesimis untuk masuk ke negeri Kanaan. Akhirnya apa? Bukan happy ending, tragedi Bapak Ibu. Mati. Ya. Bapak Ibu, kalau kita mau teruskan ya, firman Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu. Tapi saya akan mengakhiri aja ya, karena waktu udah cukup siang ya. Lalu saya akan nyanyikan satu nyanyian lah ya. Karena hari ini nggak ada pas berbakti, nggak ada yang nyanyi lah ya. Biar saya aja, walaupun saya jelek ya, bisa akan menyanyikan. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Pujian ini nggak usah pakai musik ya, susah kalau pakai musik mungkin jadi ngaco malah ya. Nah di sini dikatakan katanya apa? Kawan coba dengarkan. Ku punya kabar baik untukmu. Mungkin sekarang engkau dalam susah, hidupmu berjalan tanpa arah. Bentar. Nah di sini ya sahabat nyanyinya di sini aja. Jangan lihat ke belakang. Sekali lagi saya nyanyikan ya. Kawan, coba dengarkan, ku punya kabar baik untukmu. Mungkin sekarang engkau dalam susah, hidupmu berjalan tanpa arah. Kawan, Tuhan di sini,
Dia selalu ada untukmu. Asal kau mau datang kepadanya, Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kawan, jangan kau tunda. Hari esok belum tentu ada. Sekaranglah waktunya datang kepadanya, menerima pengampunannya. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kawan, jangan kau tunda. Hari esok belum tentu ada. Sekaranglah waktunya datang kepadanya, menerima pengampunannya. Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Sungguh Tuhan, firman mengatakan dalam Matius 11 ayat 28. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih dan lesu. Marilah kepadaku yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Satu ayat yang menguatkan kami Tuhan. Bahwa Engkau senantiasa terbuka bagi kami yang percaya kepadamu. Yang mau ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kami sampaikan. Kami percaya Tuhan akan melawat kami sidang jemaat di tempat ini. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Jangan ada yang Kau lewatkan. Biarlah Engkau berikan kepada kami semuanya damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah berikan kepada kami satu keteguhan iman. Tuhan sudah menolong kami. Dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhan akan tetap menyertai kami. Tuhan akan tetap menyertai orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan. Kami ingin seperti Yosua dan Kaleb. Yang optimis akan firman-Mu. Yang optimis akan pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga sampai akhir kami akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kami akan mendapatkan sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati sidang jemaat pada siang hari ini. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Sertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, dan syukur dipanjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Shalom Jemaat Gamaleer, berikut Sunday News yang perlu jadi perhatian kita bersama. Rabu 17 April, gereja mengadakan ibadah PD pelayan dan pengerja dimulai pukul 7 malam di gereja lantai 2. Persekutuan ini bertemakan Recalled,
yang akan dibawakan oleh PDM Samuel Marbun. Seluruh pelayan dan pengerja dimohon untuk hadir dalam persekutuan ini. Kami juga mengingatkan kembali bagi jemaat usia emas yang sudah mendaftar untuk menghadiri ibadah Paskah Gabungan Usia Emas di GIA Lengkong Besar yang beralamat di Jalan Lengkong Besar nomor 66 Bandung. Ibadah ini diadakan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 dimulai pukul 10 pagi hingga selesai. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDM Dwi Kurniawan yang membawakan tema Dalam Kesatuan Tercapai Tujuan. Demikian Sunday News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini ada beberapa pengumuman tambahan yang menjadi perhatian kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Penatua Yosef Gunawan dalam ibadah hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Selanjutnya diingatkan kembali bahwa persekutuan doa fajar akan dimulai kembali pada hari Sabtu 20 April 2024. Yang dimulai pukul 5.30 pagi. Zoom meeting ID dan passcode-nya bisa dilihat di layar LCD apabila jemaat berminat ikut persekutuan ini. Dan pada minggu ini juga jemaat dibagikan amplop berwarna biru. Dan amplop biru ini dikhususkan untuk pengembangan gereja. Dan juga kami memberitahukan kembali bahwa pendaftaran untuk baptisan air 2024 masih dibuka. Dan bagi Bapak Ibu atau anak-anaknya yang rindu untuk dibaptis dapat mendaftar via WA Sekretariat Gereja atau meminta form katekisasi ke kantor nomor 10 setelah ibadah selesai. Mari sebelum kita berdoa, kita mempersiapkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur atas berkat Tuhan yang kita terima. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapa di surga, Bapa kami yang disembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami ucap syukur atas berkat kasih karunia Tuhan, bagi kami semuanya Tuhan, atas pemberitaan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang menguatkan kami Tuhan, bahwa tiada yang mustahil Tuhan bagi Engkau Tuhan, sehingga beban hidup kami Tuhan kami dapat serahkan, kami tanggungkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat hidup Tuhan, penuh dengan percaya pada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami Tuhan, di mana hasil pemilu Tuhan masih dalam proses Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan rasa bijaksana Tuhan bagi setiap pihak Tuhan yang terlibat ini Tuhan, sehingga Tuhan hasil pemilu nanti Tuhan siapapun presidennya akan menjadi presiden yang bijaksana Tuhan, yang akan membangun negara bangsa kami ini Tuhan, menjadi bangsa yang maju Tuhan, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi cuaca kota Bandung Tuhan, yang masih suasananya Tuhan, kadang panas Tuhan, kadang hujan lebat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga buat kesehatan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan, penyertaan, pemulihan, dan kesembuhan Tuhan bagi yang sakit Tuhan. Juga kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga Tuhan, bagi keluarga anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar roh sukacita dan keharmonisan Tuhan dalam rumah tangga Tuhan terjalin. Juga kami berdoa untuk usaha pekerjaannya ya Bapa. Kiranya Tuhan turun atas mereka Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang mengalir Tuhan. Sehingga Tuhan ada makanan Tuhan, ada segala kebutuhan mereka juga Tuhan dapat terpenuhi ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, apa yang kerjakan Tuhan, biar Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga setiap anak-anak kami Tuhan. Juga Engkau memberkati studi mereka ya Bapa. Engkau memberkati anak-anak ini menjadi anak-anak kasih Tuhan. Sehingga Tuhan mereka juga dapat tumbuh Tuhan dengan iman mereka Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan, untuk setiap rohani jemaat-Mu Tuhan dapat bertumbuh Tuhan, senantiasa Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita
Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan. Tidak pernah Tuhan kasih-Mu meninggalkan kami Tuhan. Dan kami ingin mengembalikan Tuhan sebagian berkat-berkat daripada Engkau Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan kami sucikan, kuduskan Tuhan. Dan kami dapat gunakan Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Sebentar kami akan pulang. Kiranya Tuhan berkat kasih Tuhan yang akan menyertai kami. Sebentar. Mari Bapak Ibu kita mau tadahkan kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah, Bapak Ibu sekalian, pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan, kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Kami